pemirsa Rudy Haji Channel dimanapun Anda berada. Hari ini saya berkesempatan untuk mewawancarai salah seorang kakak penyiar radio Taiwan Internasional. Kemudian beliau ini juga sebagai kepala seksi siaran bahasa Indonesia di Radio Taiwan Internasional. Saya ingin berbincang-bincang dengan beliau, ya, ingin mengetahui kejadian di belakang dapur redaksi RTI mungkin ya. Jadi untuk saya sharing kepada pemirsa channel Rudy Haji. Baik, saya mulai saja. Selamat pagi, kabar ini? Selamat pagi, Rudy. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Baik, alhamdulillah sehat selalu. Enak ya sekarang kalau sudah ada seperti ini ya Zoom ya. Jadi Rudy di Indonesia, Fahri di Taiwan, kita bisa tatap muka ya, dan juga tatap muka dengan teman-teman semuanya ya. Kemajuan teknologi yang harus kita syukuri ya. Iya, kayaknya dirancang juga nih untuk masa pandemi ya. Jadi kalau ada begini kan sedangkan kita masih ada interaksi. Ya, ingin bertanya kepada Kak Parini. Pertanyaan? Langsung saja, langsung tancap gas ini. Tancap gas ya. Durasi. Berapa tahun sudah Kak Parini di Taiwan? Waduh, kalau nanya tak berapa tahun, jangan-jangan nanti menyangkut ke usia lagi ya. Kalau untuk tahun Farini bergabung dengan RTISI itu tahun 2005. 2005 berarti sudah 15 tahun ya. Yeah. Nah, jadi ya selama ini dari tahun 2005-2006 lah. Bagaimana ceritanya Kak Parini bisa sampai ke RTI? Bisa sampai ke RTI ceritanya naik bus. Naik bus dari rumah ke sini gitu. Maksudnya begitu bukan? Ya kita santai aja ya, boleh kan? Santai aja ya. Lebih banyak ketawa, lebih enak yang nonton. Maksudnya kenapa bisa bergabung ke RTI gitu ya? RTISI ya? Iya, semula sih ya memang background Farini nggak ada sama sekali yang namanya bidang mass communication atau penyiaran, tapi karena ya itu dia coba-coba. Dan Farini sendiri padahal backgroundnya selain lulusan ekonomi itu di Indonesia, kemudian juga sempat ambil yang namanya pariwisata. Pariwisata kan tahu aja, dari pariwisata kan juga modal cuap-cuap juga kan kalau untuk jadi guide. Jadi Farini pikir ada background begini, pas kebetulan RTI ada lowongan, Farini coba. Coba, kebetulan ya memang jodoh kali ya. Ya jadi sampai sekarang deh Farini ada di RTI. Ya, jadi memang rezekinya di RTI 15 tahun ya. RTI. Dan yang rezekinya lagi maksudnya mau dengan Rudy, bisa bertemu dengan teman-teman, itu yang boleh bilang sangat disyukuri deh. Bagaimana nggak suka dukanya perjalanan Kakak mungkin 15 tahun ini sebagai penyiar RTI? Sebenarnya sih kalau dilihat sih kebanyakan sukanya ya, karena dukanya Farini lupain sih. Sesuai dukanya ingat-ingat. Ya. Jadi hanya aja yang diingat. Yang pertama ya tentunya seperti yang tadi Farini katakan, sukanya yaitu bisa bertemu, bisa menambah teman-teman, juga bisa berinteraksi, bisa kenalan dengan yaitu para pendengar ya. Kalau dari awal pertama tahun 2006-2005 itu mungkin lebih banyak berteman dengan migran Indonesia. Karena waktu itu kan boleh bilang dibukanya ini bergabung dengan RTISI juga karena ada program FM ya. Program FM di mana pada saat itu kondisinya nggak seperti sekarang, masing-masing sibuk dengan Facebook, dengan media sosial. Mereka dulu biasanya dengerin tuh radio. Nah itu jadi kebanyakan mereka kita bisa ngadain temu pendengar. Itu udah kita nyamperin mungkin ke daerah Kaohsiung lah, kemana. Jadi bisa ketemu dengan mereka dan bisa berkenalan. Wah, Farini bilang kalau kita di Farini di Indonesia mungkin nggak ada kesempatan seperti itu. Kenalan yang dari Jawa Timur, Jawa Barat, bahkan ada yang dari Sumatera dan lain sebagainya. Itu yang pasti sukanya ya. Itu yang paling Farini syukuri, karena hingga sekarang ini ternyata masih juga banyak pendengar yang meskipun sudah pulang di Indonesia, sudah mungkin juga sudah di mana gitu, tapi tetap kadang-kadang kontak dengan Farini. Itu yang sukanya. Menyenangkan ya. Tapi banyak sukanya, ya dukanya
tenggelamkan bukannya Farin lupa, bukannya Farin lupain ya. Kita hidup mesti suka dan mesti hidup, apa boleh bilang pikirannya selalu yang positif aja. ya. Jangan yang dukanya diingat-ingat. Padahal kita lebih banyak sukanya kok kalau seandainya kita mau ingat-ingat ya. Ya. Ya, saya memang melihat ya, pekerja migran terutama dari Indonesia itu saya memang memiliki kebebasan berekspresi. Itu berbagai kegiatan diikuti. Ya, jadi itu bagaimana Kak Farini melihat pemerintahan Taiwan terhadap pekerja migran dari Indonesia ini? Wah, boleh dibilang kalau dilihat belakangan ini ya, itu semakin lama semakin benar-benar merangkul ya untuk pekerja asing, kemudian juga untuk negara-negara warga asing ada di Taiwan, termasuk juga dengan pekerja migrannya. Ya tentu saja kalau seandainya perorangan ada juga sih yang masih, yang namanya orang ya nggak mungkin sempurna. Tapi secara keseluruhan dari pemerintah Taiwan sendiri, bahkan masyarakat Taiwannya ada yang bilang kayaknya pemerintah Taiwan malah lebih pro ke pekerja migran dibandingin ke orang Taiwannya sendiri ya. Ya tentu saja mereka memberikan fasilitas, ada kegiatan lah dan lain sebagainya. Ini yang boleh bilang disyukuri untuk teman-teman migran Indonesia yang ada di Taiwan. Nah, kemudian juga dibantu dengan dari pihak Kantor Dagang Ekonomi Indonesia, dari pemerintah Indonesia sendiri ya, melalui KDI yang memberikan fasilitas baik itu untuk mereka belajar, yang paling ketahui ya seperti belajar menjadi guide. Ya, jadi saat nanti mereka pulang ke Indonesia, mereka juga memiliki salah satu kesempatan untuk pilihan untuk berkarya. Karena mungkin mereka memiliki basic untuk bahasa Mandarin, meskipun ya tergantung masing-masing ya. Kemudian juga ada seperti misalnya rajut lah dan lain sebagainya. Banyak sekali kegiatan-kegiatan yang diberikan untuk pekerja migran Indonesia dan pekerja migran asing. Nah, kalau dibandingkan dengan dulu saat pertama kali, mungkin karena kurangnya pengetahuan masyarakat Taiwan mengenai Indonesia dan juga mengenai pekerja asing ya. Jadi pemerintah sendiri yang boleh bilang mulai merintis nih, memberitahukan perlahan-lahan kepada masyarakat Taiwan bagaimana kebudayaan Indonesia, bagaimana kehidupan Indonesia, bagaimana pekerja migran Indonesia. Jadi mereka mulai mengetahui. Kalau Farini lihat sebelumnya mungkin lagi pada saat Farini datang ke Taiwan ya, Farini kan sempat kerja di agensi. Nah, Farini lihat ya, kebanyakan masyarakat Taiwan, mereka yang mempekerjakan teman-teman, itu karena mereka minimnya pengetahuan mengenai umat Muslim, jadi akhirnya mereka nggak lebih istilahnya belum bisa menerima. Sementara dari pihak agen mungkin tidak berani memberitahukan secara belak-belakan karena kan istilahnya perorangan kan. Nah, sekarang ini jadi waktu itu mereka boleh bilang untuk sholat 5 waktu, untuk makanan segala macamnya, mungkin mereka masih terbatas pengetahuannya. Nah, sekarang ini boleh bilang semua masyarakat Taiwan, terutama yang pernah menggunakan atau juga ada hubungannya dengan Indonesia, itu mereka mengetahui, oh ternyata orang Indonesia seperti ini, budayanya seperti ini, jadi mereka bisa istilahnya memahami dan juga menerima, memberikan istilahnya kesempatan yang untuk teman Indonesia yang sholat lah dan lain sebagainya. Bahagia sekali ya kerja migran di sana ya. Ya semoga. Ya. Tapi jangan pikir dukanya, mesti pikir dukanya. Kalau pikir dukanya, ya namanya tujuan ke sini kerja, ya kan? Namanya di mana-mana juga namanya kerja. Pasti kadang-kadang kita sendiri juga kayak ya kesel gitu, sebel. Ya mesti kerja. Padahal apalagi ada godaan misalnya, ada kebetulan teman-teman yang nggak bisa libur hari Sabtu Minggu. Sedangkan teman-teman lainnya kok bisa liburan, jadi kayak kesel mangkel, majikan suruh apa langsung marah-marah. Nah itu dia dukanya ya. Tapi kalau kita pikirin sukanya, lihat seandainya di sini kita bisa belajar ini bisa ikut universitas terbuka dan lain sebagainya. Nah ini sebagai bekal dan juga berpikiran positif seperti, nah kalau saya nggak libur kan saya ngabisin duit. Nah, duitnya kan bisa ditabung, duitnya kan bisa di Indonesia nanti dipakai buat beli. Mungkin kalau di sini hanya beli 1.000 satu hari habis. Wah di Indonesia 1.000 itu berarti sekitar 500.000 ya, 450.000. Bisa buat apa tuh? Gitu pikirnya. Ya, yang harus tergantung niat. Kalau niatnya ingin bekerja, ingin mencari hasil, ya tentu dia pandailah memanage keuangan di. Jadi masing-masing orang lah yang pasti. Ya, jangan pikirin dukanya, pikirnya sukanya. Setuju, siap. Bercerita mengenai kerja migran ya, tentu kita ingin tahu kebijakan Taiwan ke arah selatan. Ini sebenarnya menarik, karena memang itu tadi seperti kakak sampaikan,
bahwa dengan demikian Taiwan mengetahui kultur budaya Indonesia seperti apa. Jadi yang ingin saya tanyakan ini bagaimana hubungan yang kakak ketahui hubungan bilateral antara Indonesia dan Taiwan? Sebenarnya kalau dibilang hubungan bilateral untuk kerjasama itu banyak ya antara Taiwan dengan Indonesia. Tapi untuk hubungan secara diplomatik karena tetap saja ya menggunakan yang namanya wacana puisi. Jadi hanya bisa kebanyakan mungkin kerjasama swasta atau kerjasama non pemerintah. Untuk pemerintah sendiri boleh bilang masih terbatas dengan itu dia adanya hubungan, tidak bisa menjalin hubungan diplomatik. Nah, tapi kalau seandainya karena sekarang ini Taiwan seperti yang gencar-gencarnya dicanangkan, yaitu kebijakan baru ke arah selatan, yang mana salah satu dari negara targetnya, ya dari 18 negara itu adalah Indonesia. Jadi otomatis Taiwan sendiri semakin gencar untuk melakukan kerjasama dengan Indonesia. Nah, sebenarnya kalau ngomongin soal New Bond Policy, yaitu kebijakan baru ke selatan, itu boleh bilang sebenarnya itu dari dulu juga sudah ada sih. Hanya sekarang dari pemerintahan Presiden Tsai Ing-wen itu lebih digencar. Tidak hanya di bidang ekonomi, tapi di segala bidang. Makanya kalau dilihat begini, hubungan dengan Indonesia semakin akrab, ya karena semakin banyak nih kerjasama di bidang pertanian lah, di bidang pendidikan lah, di bidang budaya dan lain sebagainya. Jadi kalau seandainya kita lihat perkembangan soal kebijakan luar negeri Taiwan sendiri ya, nah itu kalau seandainya kebijakan ke arah selatan, itu sejak Presiden Lee Teng-hui tahun 1993 itu sudah pernah mencanangkan, itu boleh dibilang anggap versi 1.0 ya. Kalau kemudian Presiden Chen Shui-bian pada tahun 2002, nah itu juga sempat mencanangkan, dan untuk Presiden Tsai Ing-wen, nah itu tidak hanya ekonomi, tetapi meluas ke segala bidang. Nah, kalau dilihat ya dari laporan-laporan sebelumnya, pada tahun 2017-2018, itu perkembangannya boleh bilang cukup pesat. Bahkan untuk jumlah pelajar yang datang ke Taiwan dari Indonesia, itu boleh bilang sudah 2 kali lipat dibandingkan sebelumnya. Dari 2016 ke 2017 aja udah hampir 2 kali lipat. Nah, tentunya sekarang berhubungan dengan COVID-19 mungkin agak sedikit terrem ya. Hanya yang memang sudah tinggal datang ya oke, tapi untuk yang belum ya mungkin masih dipertimbangkan atau itu ya seperti itulah. Wah, kalau ngobrol kayak gini agak-agak berat ya. Enggak lah, ini santai saja. Ya biasa surat kabar. Sampai surat kabar. Iya, tadi disinggung masalah COVID-19 ya. Ini sebenarnya menarik karena memang waktu itu kan berdampingan ya dengan China. Ya, itu jadi, dan isu ini juga di Indonesia masih berputar-putar lah begitu. Padahal udah ada wacana mau ada vaksin dan sebagainya, tetapi masih saja penanganan ini belum dilakukan maksimal. Jadi yang hijau jadi merah, yang merah jadi hijau. Dan itu sepertinya ada ke arah berbau politis lah gitu. Dan bagaimana keadaan di Taiwan sesungguhnya ini untuk COVID-19 itu? Ya, sebenarnya kalau membicarakan COVID-19 ya, kalau untuk di Taiwan dibandingkan dengan di luar Taiwan ya, itu boleh bilang Taiwan termasuk aman ya, karena keberhasilan Taiwan dalam pencegahan pandemi COVID-19 ini boleh bilang sangat berhasil. Karena yang pertama itu Taiwan pada saat di mana virus ini pertama kali istilahnya dikabarkan bahwa ada virus yang mungkin bisa menyerang manusia dan lain sebagainya, itu Taiwan sudah langsung istilahnya sudah ambil antisipasi. Karena sebelumnya Taiwan pada tahun 2003 sendiri ya, dari pengalaman SARS yang kita ketahui ya, itu tahun 2003 berarti 17 tahun yang lalu, itu juga boleh bilang Taiwan memetik dari pengalaman ini nih untuk menangani virus. Jadi istilahnya nggak anggap remeh. Meskipun bilang, oh bukan di negara kita kok virusnya. Tapi yang namanya kalau sudah menyebar melalui manusia, itu boleh bilang perputaran manusia di zaman sekarang ini kan boleh bilang cukup cepat ya.
Makanya untuk saat itu begitu mendengar kabar dan katanya di daerah daratan Tiongkok ada virus seperti ini, nah Taiwan langsung mengambil antisipasi. Jadi mereka yang masuk ke Taiwan itu mereka data. Dan mereka data udah gitu yang keluar, dan meskipun warga Taiwan sendiri yang keluar dan masuk lagi itu juga mereka data. Jadi dengan demikian begitu pas kebetulan pas membludak itu merebak wabah ini, dia langsung mengetahui data orang-orang mana nih yang pernah atau yang mungkin dari luar masuk ke Taiwan, daerah mana segala macam. Jadi mereka sudah tahu. Nah, dan setelah itu langsung Taiwan juga berani bertindak, langsung bilang istilahnya semi lockdown atau lockdown ya, tidak memperbolehkan warga daratan Tiongkok terutama dari mana-mana untuk datang ke Taiwan dan lain sebagainya. Bahkan waktu itu sempat sih agak gimana, orang belum apa-apa, tapi kenapa Taiwan malah istilahnya ini turis-turis dari daratan Tiongkok yang ada di Taiwan, ya pada saat itu begitu dengar berita adanya ini, langsung mereka diminta untuk meninggalkan Taiwan. Ya memang sedikit istilahnya, orang bilang belum apa-apa kok udah seperti itu. Tapi ya dari pengalaman SARS itu ya, makanya tindakan ini dibilang waktu itu mungkin dikencam orang, tetapi akhirnya ya karena beginilah maka Taiwan bisa istilahnya mencekal virus jangan masuk ke Taiwan. Jadi kalau bilang sekarang ini keadaan Taiwan ya boleh bilang sudah 80% ya untuk pencegahan pandeminya, di mana kembali lagi masyarakat bisa hidup 80% normal kalau menurut Farini ya, dari pandangan Farini. Iya. Nah, jadi setelah itu ya kalau yang mengenai COVID juga, Taiwan selain itu juga menggunakan, kan kita ketahui sendiri bahwa sistem asuransi kesehatan Taiwan itu boleh bilang mendapatkan keyakinan dari dunia ya. Sistemnya, dan di mana dari sistem asuransi kesehatan nasional Taiwan, semua penduduknya diharuskan untuk bergabung, di mana data-datanya juga ada, dan juga dimasukkan nih data-data riwayat perjalanan dan riwayat kesehatan dari sang pemilik ini pemilik kartu kesehatan. Dan kemudian juga, nah untuk itu pada saat di mana awal-awal dari wabah COVID-19 ini terjadi, nah pada saat itu orang panik kan untuk masker, panik kan untuk membeli peralatan. Nah, pada saat panik membeli masker, tentu saja mereka kalau yang nggak keburu, mereka nggak bisa dapat. Sedangkan pencegahan ini perlu sekali masker. Nah, pada saat itu Taiwan mengambil kebijakan untuk menggunakan distribusi masker diambil alih oleh pemerintah dan kemudian didistribusikannya berdasarkan kartu askes, istilahnya berdasarkan perorangan nama sesuai. Jadi kan masing-masing masyarakat punya ada kartu askes. Jadi dengan kartu askes itulah baru bisa membeli masker. Dengan demikian bisa semua orang bisa mendapat dan semua orang bisa melakukan pencegahan pandemi dan juga menjaga kesehatan mereka. Masyarakat yang terkena dampak COVID-19 ini, apakah ada bantuan nggak dari pemerintah Taiwan? Yes, kemudian juga gratis mereka, kenapa? Askes itu kan berarti mereka berobat, mereka ini gratis ya? Boleh tidak sepenuhnya sih. Sepenuhnya ya. Boleh dibilang ya sebagian besarnya itu ditanggung oleh pemerintah. Dan kemudian juga ada juga diberikan fasilitas-fasilitas lainnya seperti yang sekarang ini kita tahu ya, bahwa banyak sekali teman-teman kita yang datang dari Indonesia yang tujuan bekerja di Taiwan, ternyata mereka juga terkena nih, istilahnya dikonfirmasikan terinfeksi. Nah, mereka juga harus masuk ke ruang isolasi. Kemudian mereka yang datang ke sini itu kan harus dikarantina. Nah, tentu saja ya, selain majikan juga harus mengeluarkan biaya karantina. Pemerintah juga memberikan subsidi untuk biaya karantina dan lain sebagainya. Nah, itu juga salah satu antisipasi sih, supaya mereka bisa untuk menjalankan karantina dengan baik. Jangan sampai istilahnya terdapat penyebaran komunitas. Ya, kita juga berharap di Indonesia juga melakukan hal yang sama. Jadi new normal itu bukan hanya istilahnya slogan saja, sebab hal ini juga berdampak kepada TKPR 6 ini di Bandung gitu. Jadi ya, TKPR 6 dilaksanakan di Taiwan. Nah, itu boleh bilang sekarang Taiwan sudah banyak kegiatan-kegiatan untuk bisa berkumpul ya, tetapi tentu saja tetap dihimbau bisa jaga jarak, kemudian pakai masker. Nah, kalau seandainya itu boleh bilang sekarang di negara-negara lain kan belum ada tuh yang namanya pameran. Kemarin Taiwan melakukan pameran travel
yang boleh bilang sudah nyata ya, bukan secara virtual, karena banyak sekarang pameran-pameran secara virtual. Nah, Taiwan ini sudah berani dan sudah istilahnya sudah yakin bahwa pelaksanaan ini tidak mengganggu kesehatan dan juga ya itu dia keselamatan dari masyarakatnya. Bahkan kemarin hari ini juga sempat nih pergi ke mana? Ke kalau ikutin FB-nya RTI kan hari ini juga sempat ngajak kakak-kakak penyiar lainnya itu ke Lautan Bunga yang di Kuantu. Ya. Kemudian hari ini juga kemarin sempat tuh yang ke namanya Christmas Land. Ya itu diadakan di New Taipei dan saat itu ramai sekali. Nah biasanya tapi tetap saja ya mereka dihimbau bahwa katanya kalau saya tidak bisa menjaga jarak sosial, tolong pakai masker digituin. Jadi istilahnya ya meskipun orang Taiwan sendiri boleh dibilang cukup disiplin, tetapi ya namanya orang ya kadang-kadang ada yang bandel juga, ngeyel juga. Jadi tetap dihimbau. Apa nggak juga mungkin lupa. Kan mau foto kan mesti mau nggak mau pakai masker kan nggak mungkin. Udah buka, lupa pakai lagi gitu kan. Jadi tiap kali dihimbau terus sih. Dan kemudian juga karena Taiwan sendiri itu pemerintahnya sigap, tegas, dan masyarakatnya disiplin, serta ya itu informasi dan juga transparansi. Selanjutnya nih Kak, mengenai TKPR Bandung, ini kan memang situasi COVID-19 ini tidak menentu. Malah ada yang bilang 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, dan ini tentu ya sebagai penanggung jawab daripada acara itu tuh ya ada beban moral lah begitu untuk memberi penjelasan kepada peserta. Saya pikir sih peserta ya fine-fine aja yang mengerti karena memang kita ya dihadapkan satu situasi yang di luar dari rencana kita. Mungkin di sini saya minta ini Kak Bar ini untuk menyemangati tentunya ya kepada peserta ya, karena memang RTI adalah radio yang sudah memberikan jawaban untuk hadir dan ini ditunggu-tunggu oleh semua peserta TKPR 6. Jadi apa ya yang ingin Kakak sampaikan kepada kita ataupun nanti ya kepada calon peserta itu yang ingin hadir? Ya kalau dilihat dari prediksi virus corona sekarang ini kan memang masih sulit ya. Sebenarnya kan TKPR kan akan berlangsungnya awal ini ya. Dan memang ada pengamat yang mengatakan bahwa ya mungkin setahun lagi atau mungkin juga 2 tahun lagi. Nah sementara saat ini itu hanya istilahnya perkiraan saja. Dan seandainya perkiraan tahun depan berakhir, nah itu biasanya mungkin memerlukan jeda waktu, ya mungkin sebagai pemulihan. Belum bisa kembali benar-benar, mungkin sepertinya langsung dibuka, istilahnya semua orang langsung bisa berkeluar negeri atau bagaimana. Nah dari Farini sendiri ya sebenarnya sangat antusias sekali ya bisa mengikuti kegiatan seperti ini. Dan Farini yakin RTI sendiri juga sangat antusias dan juga memberikan dukungan penuh untuk kegiatan-kegiatan yang seperti yang dilakukan oleh TKPR ya. Tapi kembali lagi karena harus mengingat keselamatan dan keamanan kesehatan dari pesertanya. Jadi tunggu kalau seandainya dilakukan setelah benar-benar aman. Karena mengingat itu dia, kita sendiri tahu ada gelombang kedua, kemudian gelombang ketiga. Nah yang pasti nih, apabila TKPR mengadakan dalam situasi yang sudah memungkinkan, yang pasti sudah aman, nah tentu saja kita hari ini akan mendukung penuh, dan hari ini tentu akan meminta RTI dan juga kakak-kakak penyiar lainnya, ya semoga bisa datang atau mengikuti untuk kegiatan seperti ini. Yang pasti teman-teman jaga kesehatan. Jadi kita apabila masing-masing semua memperhatikan kesehatan, menjalankan new normal, melakukan protokol kesehatan dengan baik, nah alhamdulillah pasti virus ini akan hilang. Dan dengan demikian akan kembali normal seperti 2019 ya. Dan jadi kita bisa merencanakan untuk kegiatan-kegiatan termasuk juga kegiatan TKPR 6. Siap dan semangat. Dan harus semangat. Ya, yang pasti udah boleh bilang di Taiwan sendiri ya warganya sendiri aja udah pengen sekali untuk keluar negeri, dan paling yakin di Indonesia juga ya, meskipun sekarang ini domestik sudah terbuka, dan kalau seandainya memang bisa viral, kita juga berharap ya gak hanya viral aja tapi juga bisa langsung bertatap muka langsung. Jadi ingat pada TKPR 2018 ya, padahal pikir 2 tahun awal tahun kemarin bisa ketemu, sekarang
ternyata di luar ini prediksi kita. Jadi sebenarnya rencananya kan mau akhir tahun ini ya, tetapi tidak memungkinkan. Jadi mungkin ya mudah-mudahan lah kita hanya semua bisa berdoa semoga satu, vaksin cepat ditemukan dan bisa didistribusikan, dan kemudian kedua yang pasti virus corona bisa segera lenyap keluar dari istilahnya kehidupan kita sehingga kembali lagi dalam kehidupan normal seperti tahun 2019. Amin, amin, amin. Yang terakhir Kak, saya ingin Kakak menyampaikan ya sepatah dua kata-kata lah untuk acara ini. Acara ini sih namanya obrolan lepas, jadi ya lepas saja gitu. Dan mungkin kepada pemirsa Ruby Haji, ya mungkin apa yang ingin disampaikan Kak. Terima kasih. Iya, yang pasti kita semua harus semangat dan kita harus semua memperhatikan apa yang dihimbau oleh pemerintah. Nah, itu juga yang pasti jangan egois. Jadi jangan pikir, oh kita ini kok apa namanya nggak masalah kok. Tapi kita memikirkan kalau seandainya memang diharuskan untuk memakai masker, ya harus memakai masker. Jangan istilahnya jangan bandel. Itu aja sih. Dan kemudian untuk teman-teman jaga kesehatan, itu yang paling penting. Selain itu, tentu saja ya pantau terus RTI, RTI pertama, dan juga pantau untuk acara Oplas, obrolan lepas dari Ruby Haji. Terima kasih. Ya. Baik, demikian pembicaraan saya dengan Kakak Farini Anwar, salah seorang penyiar dan juga kepala seksi siaran bahasa Indonesia Radio Taiwan Internasional. Terima kasih. Sehat selalu, selamat bertugas dan semangat. Oke. Ya, dadah. Bye.